Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Gustina, mahasiswa program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 5. Adapun video ini saya buat untuk diajukan kepada dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis MI untuk memenuhi tugas ujian semester akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Siti pimpin berdoanya. Persiapan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen anak-anak semua ya. Sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, apakah anak-anak semua tahu surah Al-Fatihah? Tahu Bu, saya bisa baca surah Al-Fatihah pas sholat. Iya betul, surah Al-Fatihah adalah surah yang kita baca ketika kita sholat. Ketika kita sholat, kita membaca surah Al-Fatihah. Apa? Iya betul, surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Iya betul sekali. Adapun jumlah dari ayat Al-Fatihah ini adalah berjumlah 7 ayat, dan Al-Fatihah berarti pembukaan. Kemudian surah Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Kalau surah Al-Fatihah atau ayat-ayat Al-Quran diturunkan di Mekah, maka disebut surah apa anak-anak? Makiyah. Iya betul, surah Al-Makiyah. Kalau diturunkan di Madinah? Madaniyah Bu. Iya betul, pinter sekali, surah Madaniyah. Oke, adapun nama lain dari surat Al-Fatihah ini adalah sering disebut Ummul Quran, artinya induk Al-Quran. Jadi surah Al-Fatihah ini adalah induk dari Al-Quran. Nah, surah Al-Fatihah ini disebut sebagai As-Sab'ul Mathani, yang artinya 7 ayat yang diulang-ulang ketika sholat. Nah, setiap anak-anak melakukan sholat pasti pada rakaat pertama, rakaat kedua, setelah sujud kita berdiri, rakaat 3, rakaat 4, maka kita akan membaca surah Al-Fatihah ini. Setiap pada rakaat kita baca, maka disebut As-Sab'ul Mathani, yaitu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Sholat tanpa Al-Fatihah, tanpa membaca surah Al-Fatihah tidak sah, karena Al-Fatihah ini termasuk rukun sholat. Oke. Kemudian kandungan surah Al-Fatihah. Ada beberapa kandungan yang dapat kita ambil dari surah Al-Fatihah ini. Yang pertama, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hukum-hukum dan pelajaran. Kemudian kisah para nabi dan kisah umat terdahulu. Nah, selanjutnya Ibu minta anak-anak untuk membaca surah Al-Fatihah. Sebelum itu, coba kita dengarkan dulu bagaimana teman kita Maryam membacakan surah Al-Fatihah. Ibu akan menunjukkan video bagaimana membaca surah Al-Fatihah. Jadi anak-anak tinggal ikuti saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Nah, bagaimana anak-anak? Nah, itu adalah surah Al-Fatihah yang kita baca setiap kali kita sholat. Adapun Ibu tadi sudah membagikan lembaran-lembaran yang berisikan surah Al-Fatihah.
Nah, sekarang kita akan membaca surah Al-Fatihah ini bersama-sama bersama Ibu. Perhatikan panjang pendeknya dan juga hukum bacaannya. Yuk, bareng-bareng kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Nah, seberapa jauh anak-anak sudah paham tentang surah Al-Fatihah? Kesimpulan pada materi kita tentang surah Al-Fatihah hari ini adalah surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Al-Fatihah berarti pembukaan. Surah Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Oleh karena itu disebut dengan surah Al-Makkiyah. Kalau surah atau ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah maka disebut dengan Madaniyah. Nama lain dari surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran yang artinya induk Al-Quran. Iya, surah Al-Fatihah tadi disebut sebagai surah apa juga? Nama lainnya As-Sab'ul Matsani yang artinya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang ketika kita sholat. Ketika kita sholat, kalau nggak membaca surah Al-Fatihah, hukumnya tidak sah sholat kita. Ya, mungkin itu saja kesimpulan materi kita pada hari ini. Terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kita pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita hidayah untuk terus menuntut ilmu agama. Nah, setelah ini, sebelum jam pelajaran kita berakhir, Ibu akan memberikan soal tentang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya buat mengenai video pembelajaran Al-Quran Hadis kepada siswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.